Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, bagaimana keadaan Anda semua hari ini? Syukur Alhamdulillah, kita diberi kesempatan untuk bertemu kembali melalui channel ini. Saya doakan semoga kalian yang sedang menonton video ini senantiasa sehat secara jasmani dan rohani, rezeki yang melimpah, dosa-dosanya diampuni, dan diberi umur yang panjang. Amin ya Rabbal Alamin. Murtad berasal dari kata ridah atau irtidat yang berarti kembali. Istilah murtad dalam agama Islam berarti keluar dari agama Islam dalam bentuk niat, perkataan, dan perbuatan. Hal itu kemudian menyebabkan seseorang disebut kafir. Orang tersebut bisa jadi memilih agama lain atau justru tidak beragama sama sekali. Berikut adalah 10 ciri-ciri orang yang bisa disebut murtad. 1. Murtad keyakinan. Dalam keyakinan, seseorang dikatakan murtad ketika mengingkari sifat-sifat Allah. Dia juga menolak kebenaran Al-Quran, serta mengingkari kenabian Muhammad SAW. Ketika mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti dia seorang ateis, tidak meyakini adanya Sang Pencipta. Demikian juga dengan yang mengingkari sifat-sifat Allah. Dengan jelas dia memperlihatkan dia telah meragukan keesaan Tuhan. Hal ini bisa dilihat dari perbuatannya, bila mana dia mulai menanyakan tentang keberadaan Allah, apakah dia beristri, beranak, dan lain sebagainya. Termasuk juga ketika dia menolak Allah itu abadi. 2. Mengingkari kebenaran Al-Quran. Ciri seseorang murtad selanjutnya ialah mengingkari kebenaran Al-Quran. Dia menolak bahwa kitab Al-Quran turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Dia menolak Al-Quran turun dengan tawatur melalui Jibril alaihissalam, dengan bahasa Arab dan menjadi mukjizat buat Rasulullah SAW. Orang yang menentang kebenaran tentang salah satu ayat Al-Quran pun sudah masuk kategori murtad. 3. Mengingkari kenabian Muhammad SAW. Seseorang yang mengingkari kenabian Muhammad SAW termasuk ke dalam golongan murtad. Sebab dasar agama Islam itu yaitu mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, dan meyakini bahwa dia adalah seorang nabi yang menjadi utusan resmi Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi. Oleh karena itu, mengingkari keberadaan Nabi Muhammad SAW sama dengan mengingkari agama Islam. Sehingga dia dimasukkan ke dalam golongan orang-orang ingkar, kafir dari agama Islam. 4. Menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang mulai menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia termasuk golongan murtad. Perkataan yang termasuk golongan murtad ialah ketika seseorang melontarkan tuduhan kafir kepada seorang muslim tanpa hak. Itu baru kepada sesama muslim, apalagi jika dia mulai menjelek-jelekan, mencaci maki, dan memaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dalam ranah candaan, namun tetap tidak diperbolehkan. Hal itu sudah termasuk pelanggaran berat. 5. Menghina para nabi. Tidak hanya ingkar terhadap Nabi Muhammad SAW, tapi juga ingkar kepada para nabi yang lain. Jumlah nabi dan rasul di dunia mencapai 124.000 orang. Sebagian sudah ada yang jelas identitasnya sehingga kita mengenal nama-namanya sampai Nabi Idris. Akan tetapi ada yang belum dapat dikenal berdasarkan identitas pastinya, karena itu dilarang untuk mengingkari keberadaan nabi dan rasul yang lain. Sebab hal itu sama dengan menjelekan dan menghina Rasulullah SAW. 6. Menghina istri dan keluarga Nabi. Ketika seseorang menghina keluarga dan terutama istri Nabi, itu sama saja dengan menghina Nabi Muhammad SAW. Dia termasuk ke dalam golongan orang murtad. Hal itu tertuang dalam Quran Surat An-Nur ayat 17, yang artinya Allah memperingatkan kamu agar jangan kembali memperbuat yang seperti itu selama-lamanya, jika kamu orang beriman. Dalam mazhab Al-Malikiyah dan As-Syafi'iyah, orang-orang yang menghina istri dan keluarga Nabi layak untuk dihukum. 7. Takfir atau takfiri. Takfir atau takfiri ialah ketika seorang muslim menuduh saudaranya yang muslim sebagai kafir tanpa bisa mempertanggungjawabkannya. Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW yang artinya, siapapun orang yang menyapai saudaranya yang muslim, wahai kafir, maka dia akan mendapatkan salah satu dari keduanya, yaitu benar tuduhannya atau tuduhannya kembali kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Tidak hanya itu, orang yang memanggil saudaranya sebagai musuh Allah, padahal tidak benar, maka tuduhan itu akan berbalik kepada dirinya sendiri.
8. Membuang mushaf ke tempat sampah. Tidak hanya keyakinan dan perkataan saja yang bisa menandakan seseorang murtad, perbuatannya pun juga demikian. Misalnya dia membuang mushaf Al-Quran ke tempat sampah dengan sengaja, maka dia termasuk murtad dari agama Islam. Perbuatan tersebut termasuk melakukan penghinaan terhadap agama Islam. 9. Sujud kepada berhala. Tanda paling jelas dari perbuatan murtad ialah sujud kepada berhala. Dengan sengaja dan niat mengagungkan sesembahannya itu, maka dia telah murtad dari agama Islam. Hal-hal yang termasuk berhala bukan hanya patung pai, juga matahari, bulan, bintang, langit, dan hal-hal lainnya selain sifat ruh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 10. Mengingkari kewajiban zakat atau sedekah. Seorang muslim yang menolak membayar zakat, disertai mengingkari kewajiban sholat dan zakat yang tercantum dalam syariat Islam, maka dia termasuk golongan murtad. Hati seseorang yang tak meyakini sedikit pun ajaran agama Islam sampai berbuat sesuatu yang dilarang oleh agama Islam, dan merugikan orang banyak sangat dilarang oleh Islam. Itulah 10 hal yang dapat menjadi ciri bagaimana orang dikatakan murtad. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.